Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita mau nge-review Mitsubishi Eclipse Cross setelah 1 tahun pemakaian ya. Sekarang kilometernya itu 19.959 ya, 20.000 kilo lah satu tahun ya. Jadi setelah 1 tahun ini apa aja yang dirasakan? Jadi mungkin pertama kali kita bahas dulu kenapa memilih mobil ini. Jadi dulu itu ada budget 500 juta. Jadi pilihannya itu ada Mazda CX-30, CHR Hybrid Second, Eclipse Cross, sama Nissan Kicks. Nah, pas kita lihat Nissan Kicks, itu fiturnya bagus, tapi ternyata desain eksterior dan interiornya nggak sebagus ini, teman-teman. Jadi, ya udah kita singkirkan, walaupun dia hemat ya. Terus kita lihat CX-30 Mazda, itu bagus tuh, eksterior interior bagus lah, 11-12 sama ini. Canggihnya juga sama kan, sama-sama canggih. Tapi masalahnya Mazda itu tidak ada di seluruh Indonesia, teman-teman. Itu bahayanya, karena kami hidupnya nomaden, pindah-pindah. Kita harus cari mobil yang bengkel resminya itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Mazda CX-30 juga disingkirkan. Lalu ada Toyota CHR Hybrid, itu copot lagi nih ya. Itu bagus juga sebenarnya teman-teman, nyentrik. Tapi masalahnya kami di Bengkulu dan di Palembang itu tidak ada unit secondnya. Jadi nggak bisa juga belinya kan, harus ke Jakarta, ribet. Mau beli barunya harganya terlalu mahal, kalau CHR itu 560-an. Jadi pilihan terbaik adalah ini, Mitsubishi Eclipse Cross. Dia Mitsubishi, canggih dan nyentrik. Jadi kami tuh milih mobil tuh syaratnya harus nyentrik guys, nggak boleh pasaran gitu ya. Kenapa nggak pilih Pajero ya? Karena Pajero pasaran, kami nggak suka mobil yang terlalu pasaran, tuh bukan selera kami. Nah, setelah 1 tahun apa aja yang dirasakan? Pertama adalah pada saat spuring, teman-teman. Karena kami ini kan jalur lintas Bengkulu Palembang, jalanannya kan jelek, jadi wheel alignmentnya itu udah nggak bagus, jadi harus perlu di spuring. Nah, pada saat spuring itu di Palembang, ini saya kondisi posisi di Palembang, 5 tempat spuring itu nggak ada yang bisa melakukan spuring terhadap mobil ini, karena mereka nggak punya database. Kalau spuring itu kan ada data, ada tow, ada camber, ada caster, itu kan datanya kan udah terinput di komputer. Nah, di 5 tempat spuring itu di Palembang nggak ada yang punya database mobil ini. Nah, untungnya saya ada grup, dan di grup itu ada temen yang di Jakarta yang spuringnya, tempat spuring di Jakarta tuh ada database ini. Jadi database itu saya minta data-data caster atau cambernya itu tadi diinput manual ke tempat spuringnya di Palembang. Jadi input manual datanya. Dan itu pun ternyata nggak semua tempat spuring bisa input manual data itu, teman-teman. Jadi ya susah, mau spuring mobil ini susah, teman-teman ya. Itu yang pertama. Lalu terus yang kedua, ini kan barusan servis yang 20.000 ya. Ternyata kampas rem belakangnya udah habis, teman-teman. Bukan karena mobilnya cepat habis kampas rem, enggak ya, karena ini mobil dipakai lintas Sumatera terus. Jadi kampas remnya nggak ready, teman-teman. Nggak ready, kampas rem belakang itu harus inden lagi. Inden katanya sih 7 hari kerja. Cuma nanti kita lihat aja lah 7 hari kerja beneran atau enggak. Ya risiko mobil yang langka itu spare part pasti inden. Untungnya Mitsubishi, teman-teman. Jadi bisa dikerjain di seluruh Indonesia kan Mitsubishi. Tapi itu tadi spare partnya susah, nggak ready stock. Dan juga harganya lumayan mahal. Untuk kampas rem belakang itu 1,2, tambah jasa pasang tuh 300 estimasi ya, teman-teman ya. Jadi ya lumayan mahal ya spare partnya, seperti itu. Nah, terus itu yang pengalaman saya tuh, dua itu tuh apa tadi, spuring sama kampas rem. Nah, pengalaman teman-teman yang lain ternyata pada saat mau ganti ban, itu ban ini susah juga. Ini bannya Toyo Proxes 22555 ring 18. Itu mau cari ban Toyo itu susah, teman-teman. Jadi Toyo Proxes tuh ban impor ya, bukan ban lokal, karena ini kan mobil CBU Jepang. Jadi mau nyari ban yang sama, yang seperti ban pabrik, susahnya setengah mati di Jakarta loh, teman-teman ya. Gimana kalau di tempat lain? Pas ada, harganya tau nggak berapa satu bannya? Coba kalian tebak. Satu bannya 2,6 juta ini, teman-teman ya. Untuk ganti satu ban loh, bayangin satu ban 2,6 juta. Mereknya Toyo Proxes, speknya 22555 ring 18. Kayaknya sih kalau saya pribadi, nanti kalau bannya udah harus ganti, saya pilih merek lokal aja, teman-teman. Yang harga-harga 1 juta ya. Kalau 2,6 juta per ban kayaknya gak kuat guys, mahal banget ya. Itu untuk ban. Nah, terus yang menjadi masalah adalah ketika nanti seperti misalnya nih ya, ada tie rod udah mulai ini, link stabil, per udah mulai harus ganti di kemudian hari. Ya ini bakalan repot guys, karena barangnya pasti susah. Jangankan mau ke bengkel non resmi ya, di bengkel resmi pun susah mau nyari spare part ini gitu. Jadi ya memang betul-betul ribet guys. Itu ya terkait spare part tadi. Nah, terus ada satu hal juga yang kalian harus ketahui, bahwa mobil ini punya fitur yang namanya FCM,
forward collision mitigation, atau bahasa Indonesia tuh ngerem otomatis guys. Coba lihatin di sini ya. Nih ya, kan ada FCM nih. Ada FCM far, middle, sama near. Nah, FCM ini selalu saya set di near, di paling dekat udah. Jadi FCM ini selama saya 1 tahun memakai ini udah 2 kali saya ngalamin rem mendadak guys. Jadi mobil ini kalau mendeteksi kita bakal mau nabrak objek di depan, dia akan ngerem mendadak tiba-tiba, dan remnya tuh bikin ngagetin, keras ngeremnya. Pertama pada saat di jalan biasa ya, tiba-tiba ada motor nyalip di depan, serep nyalip, langsung ngerem mendadak. Itu bener-bener bikin kaget guys, karena ngerem itu betul-betul ngerem mendadak. Untungnya di belakang nggak ada kendaraan. Kalau di belakang kendaraan itu pasti ketabrak dari belakang, karena ini ngerem mendadak. Ya bahaya. Justru teman di grup ada yang pernah kejadian bumper belakangnya ditabrak motor gara-gara rem mobil ini ngerem mendadak. Itu kejadian pertama, untungnya nggak ada di belakang. Kejadian kedua, pas kita di lampu merah di Palembang itu. Jadi waktu itu lampu merah langsung hijau. Kan kalau langsung hijau itu kan kita langsung injek gas dong teman-teman. Tiba-tiba ada motor nyalip di depan. Jadi pas lampu hijau kita nginjek gas, ada motor nyalip di depan, dia langsung ngerem mendadak. Itu bikin kaget juga. Kaget, untung di belakang jaga jarak jadi nggak ketabrak. Jadi FCM di mobil ini walaupun sudah kita set di near, itu terlalu sensitif menurut saya teman-teman. Saya 2 kali ngalamin rem, itu bener-bener bikin kaget guys. Bener-bener bikin kaget karena ngerem otomatis mendadak. Dan ini bukan kejadian saya aja yang ngalamin, teman-teman juga. Dan bahkan kalau kalian nonton review auto driver tentang Mitsubishi Eclipse Cross, itu ada footage-nya mobil ini ngerem mendadak, ada tuh. Kalian tonton aja auto driver pas ngebahas Mitsubishi Eclipse Cross ini ngerem mendadak. Jadi memang dibilang bahaya, gimana ya, susah juga ngomongnya ya. Terserah kalian lah mau nilainya bahaya atau enggak. Yang jelas harus hati-hati. Nah, kalian yang misalnya bawa mobil, kalau kita lintas Sumatera gini kan, ini kan lintas Sumatera nih, kita suka terlalu mepet ya dengan mobil depan gitu ya. Karena kita mau nyalip ini, kadang-kadang kita terlalu mepet dengan mobil depan. Nggak bisa guys mobil ini. Karena kalau kita misalnya di depan ini, kita terlalu mepet dengan mobil di depan, ini pasti ngerem mendadak. Jadi kalau kita mau nyalip, kita harus ambil jarak agak jauh. Nggak bisa seperti kita bawa mobil biasa yang nempel deket gitu sama mobil di depan, tuh nggak bisa guys, karena dia akan ngerem mendadak. Bisa nggak fitur itu dimatikan? Bisa. Tapi masalahnya ketika kita on-kan mesin, dia akan hidup lagi. Selalu otomatis akan hidup lagi. Jadi nge-off-kan itu ya di-off lagi. Misalnya kita mau off-kan ya dia di-off-kan terus tiap ngidupin mesin. Nah itu terkait FCM ya. Perlu menjadi perhatian juga buat kalian. FCM ini agak sensitif dia. Harus merubah gaya berkendara kalian guys. Nggak boleh terlalu mepet dengan di depan. Cuman masalahnya FCM di Indonesia motor. Kami 2 kali kejadian ngerem mendadak itu motor guys masalahnya. Nah tentu FCM ini nggak serta-merta aktif terus. Jadi sebelum FCM itu bekerja ada sensor warning brake di MID dan di head up display. Kalau warning itu brake udah sering guys, karena terlalu sensitif. Misalnya brake itu terjadi kayak jalan ini kan nggak ada pembatas jalan. Nah misalnya ada mobil atau motor di depan nyalip dari depan, kayak face to face dengan mobil kita, dia akan warning. Misalnya motor depan tuh ya, dia terlalu ngambil ke arah jalan kita, dia akan warning brake karena dianggap orang itu mau nabrak, padahal orang di depan tuh lagi nyalip gitu. Jadi ya gitulah guys, FCM-nya perlu menjadi perhatian. Pause dulu ya. Nah itu tadi ya tentang spare part. Nah terus saya baru dapat info. Jadi kalau spion pecah, kaca pecah, atau apapun itu ya spare part, apapun itulah spare part, ini mobil bakalan susah setengah mati nyarinya dan mahal. Nah saya baru dapat info juga, saya dapat info dari grup ya, ada bengkel cat di Jakarta. Dia ngerjain mobil ini guys, mobil merah ini kan kebetulan warna mobil kita merah. Jadi ternyata kata si tukang cat itu, mobil merah ini, Eclipse Cross ini ngerjainnya susah dibandingin dengan merah-merah lainnya. Jadi kalau di dunia percetan itu yang paling susah itu katanya ya, nggak tahu, katanya itu ngecat merahnya Solarette-nya Mazda. Itu level tingkat kesusahan ngecat Solarette Mazda itu tinggi guys kalau menurut tukang cat. Nah ini Eclipse Cross merah ini sama kesusahannya dengan kesulitannya dengan Solarette-nya Mazda. Susah ngecat warna merah ini ya. Nah jadi memang mobil ini kalau lecet, nyerempet gitu ya, nah itu susah mau nyari bengkel yang bisa ngecat sama dengan warna pabriknya. Karena akan ada kemungkinan belang warna merahnya. Jadi ya memang ribet guys mobil ini ya. Kenapa-napa susah, kalau baret pun susah benerinnya. Dan juga pastinya mahal ya. Yang susah itu biasanya pastinya mahal. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang buat kalian yang mau melihara mobil ini harus siap-siap mental dan siap kocek guys. Koceknya ada tapi barangnya susah ya bikin kesel kan.
Kayak ini kita berangkat pulang nih dari Bengkulu ke Palembang nih, kampas rem belakang belum diganti loh teman-teman. Makanya kita bawanya hati-hati banget ini, karena kampas rem belakang udah tipis. Nah itu ya. Nah terus buat kalian nanya, mobil ini sekarang sudah discontinue per Maret 2022. Jadi mobil ini di launching 2019, 2022 sudah discontinue. Harga barunya dulu ini dari 480 sampai 490-an something untuk warna merah paling mahal, tengah putih, paling murah hitam. Tapi misalnya kalian di Bengkulu atau di luar Jabodetabek harganya bisa tembus 500 juta. Kayak mobil ini di dealer Bengkulu itu tembus 512 juta guys ya. Wajar kan karena ada ongkir. Kalau di Jabodetabek mungkin masih di 490-an tinggi gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kalian mau beli baru udah nggak ada lagi, udah nggak dijual sama Mitsubishi. Palingan kalian kalau mau cari second. Nah, secondnya juga susah guys nyarinya guys. Kalau saya lihat di OLX harga secondnya itu start from 480 untuk warna-warna hitam atau 490 sampai 420 guys untuk warna merah seperti ini harga second. Balik lagi itu tergantung kondisi dan si penjual ya. Tapi kira-kira seperti itu harganya buat kalian yang mau cari secondnya. Nah terus mungkin kalian nanya gitu ya, kenapa Pak Bet nggak ngambil Pajero aja atau ngambil Fortuner, kan harganya tipis-tipis tuh kan, 500 Pajero itu kan dulu 540, Fortuner juga udah dapat 530 kan harganya tipis-tipis gitu ya. Atau si RV misalnya, nggak kepikiran guys ngambil mobil itu karena pasaran, syarat mobil kami itu harus nyentrik. Nah itu memang kebodohannya ya. Kebodohannya itu memang jangan kalian tiru guys. Jadi memang syarat mobil kami itu harus nyentrik, nggak boleh pasaran. Kami nggak mau pakai mobil yang pasaran tuh kami nggak mau guys, bukan selera kami ya. Nah terus kalau mau ngomong canggih-canggih, ini mobil ini kita bandingin dengan sesama Mitsubishi. Kalau kalian bandingin dengan Pajero Dakar yang 2021 sekalian yang udah facelift, mobil ini terlalu jauh lebih canggihnya guys kalau dibandingin dengan Dakar ya. Ya bagai langit dan bumi ya kalau kalian mau bandingin fitur dengan Pajero Dakar. Yang agak-agak mirip tuh Mitsubishi yang 4x4 Dakar Ultimate atau yang 4x2 Dakar Ultimate yang ada Ultimate-nya teman-teman. Nah itu bisa tuh disandingin fiturnya dengan ini. Masalahnya yang Dakar Ultimate itu harganya sudah 600-an sekarang, dan yang Pajero 4x4 Dakar Ultimate itu sudah 700-an. Nah dibandingkan dengan ini yang harganya cuma 500, fitur ini jauh lebih canggih guys dibanding dengan Pajero dan jauh lebih mewah. Kalau kalian pernah masuk ke Pajero terus kalian masuk ke mobil ini, kalian akan ngerasain perbedaannya. Jauh lebih mewah ini dibanding dengan Pajero atau Fortuner sekalipun. Kayak Fortuner itu atau Pajero ya, dua-dua sama aja lah. Dashboard masih hard plastik kan, Pajero itu hard plastik. Kalau ini sudah soft touch semua sekeliling dashboard. Tuh, ini udah soft touch semua, nggak ada plastik keras. Pajero nggak punya head up display guys. Ini ada head up display nih. Tuh ya, head up display. Pajero nggak ada, bahkan yang 4x4 juga nggak ada. Terus sunroof ada 2, dan ini semuanya elektrik ya teman-teman ya. Tirainya elektrik. Kalau Pajero kalian buka tirainya kan manual, kalian tarik gitu ya. Nutupnya juga kalian manual. Kalau ini elektrik guys tuh, elektrik tirai dan kacanya. Dan ini ada 2, belakang juga bisa ngatur. Pajero nggak ada. Nah itu ya. Terus mobil ini yang nggak dipunyain Pajero Dakar Ultimate ya, adaptive cruise control. Ini adaptive cruise controlnya itu bisa sampai macet-macetan, bisa sampai stop and go macet, sama kayak si RV lah, bisa sampai macet. Kalau yang Dakar Ultimate itu nggak bisa, dia cuma sampai batas 30 km. Di bawah 30 km per jam dia non aktif ya. Tuh, terus ini heated jok, penghangat jok Dakar Ultimate nggak punya guys. Touchpad Dakar Ultimate nggak punya. Electric parking brake dengan auto hold, nih ada auto hold ya. Kalau yang keluaran 2019 itu Pajero nggak punya auto hold guys. Baru di 2021 Pajero itu punya auto hold seperti ini. Nah itu yang nggak dipunyain sama Pajero ya. Jadi ini lebih canggih sih sebenarnya. Sama di sini ada lane departure warning. Jadi kalau kita ngelewat garis ini dia akan warning bunyi. Nah itulah ya beberapa yang menurut saya ya ini lebih canggih. Satu lagi, Pajero Dakar Ultimate bahkan yang 4x4 itu tidak punya sensor lampu otomatis, belum auto lamp. Kalau ini sudah auto lamp teman-teman, lampunya nyala otomatis ketika gelap, dan sudah ada auto high beam. Jadi lampu jauhnya mobil ini itu juga sudah otomatis guys. Ketika depan kosong dia lampu jauh, ada lawan di depan dia lampu dekat otomatis. Dan Pajero belum ada auto wiper. Kalau ini sudah ada auto wiper, jadi kalau hujan dia otomatis nge-wipe.
Dan canggihnya lagi, kalau hujannya makin deras, maka wipernya itu akan lebih cepat. Jadi ada rain sensing ya, ada sensor curah hujannya di mobil ini. Nah itu ya, saya bilang ini jauh lebih canggih dibanding Pajero Dakar Ultimate atau 4x4 Dakar Ultimate sekarang. Kalau dibandingin Dakar biasa, jauh guys canggihan ini kemana-mana. Nah terus terkait rasa berkendara, kenapa milih ini ya? Ya kalian udah pasti tahu lah, mau gimana pun canggihnya leather frame, itu tidak akan pernah senyaman mobil-mobil yang sasisnya monokok, itu udah pasti. Ditambah lagi mobil ini udah ada strut bar kalau kalian mau lihat review-review sebelumnya ya. Jadi ini jauh lebih nyaman guys dibanding dengan Pajero. Bukan saya ngomong, tapi banyak reviewer lain juga mau bagaimanapun juga mobil yang sasisnya monokok itu jauh lebih nyaman dibanding dengan sasis leather frame seperti Pajero, Fortuner yang gitu-gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini jauh lebih worth the money ya, dengan harga 500 juta tapi kalian bisa mendapatkan fitur dan kenyamanan yang jauh lebih enak, lebih canggih dibandingin dengan Pajero 4x4 sekalipun ya, yang harganya 700 juta. Dikecualikan ya teman-teman ya 4x4 nya. Nah menangnya Pajero dibanding ini itu cuma dua. Satu, dia punya tiga deh. Satu, dia punya electric power tailgate, pintu bagasi elektrik. Di sini nggak ada, kalau yang 4x4 ada. Tapi itu bisa kita tambah guys. Mobil ini bisa ditambahin itu. Kedua, dia punya all around view monitor atau kamera 3 dimensi. Di sini nggak ada, tapi itu juga bisa ditambahin guys sebenarnya di variasi. Sama Pajero yang terbaru yang 2021, instrumen clusternya yang di sini sudah full digital. Kalau ini masih belum full digital, itu aja sih sebenarnya. Tapi ketiga hal itu bisa di-upgrade semua guys. Beda dengan yang fitur-fitur tadi yang saya sebutin, nggak semuanya bisa ditambahkan di Pajero. Nah mungkin itu aja ya teman-teman ya. Soal bensin kalian mungkin nanya, mobil ini 1500 cc turbo ya. Jadi mau bensinnya jangan kalian pikir sama kayak mobil 1500 cc seperti Xpander, jauh guys. Jangan ya. Ini bensinnya hampir sama kayak 2000 cc saya sebelumnya pakai Outlander Sport. Nah, hampir sama kayak gitulah. Ya paling kalau luar kota Sumatera gini dapat 110 111 guys untuk bensinnya. Tapi kalau dalam kota ini lebih unggul dibanding 2000 cc karena saya jarang ngegas gitu ya. Di maintain RPM selalu di bawah 2000, jadi dia bisa lebih hemat. Kalau dalam kota ini pernah tembus 13 dalam kota teman-teman, tapi dengan syarat eco mode-nya aktif ya. Ada eco mode-nya tuh, eco mode-nya diaktifkan bisa 13. Tapi kalau untuk lintas Sumatera luar kota kayak gini udah sama kayak 2000 cc sama guys, paling cuma dapat 110 111 kayak gitu teman-teman. 112 nggak pernah 112 lintas Sumatera gini, 110 111 selalu di angka itu kalau untuk lintas Sumatera seperti ini. Oke, itu aja teman-teman ya review 1 tahun pemakaian Mitsubishi Eclipse Cross ini. Semoga bisa menjadi informasi dan ya pertimbangan kalian lah kalau misalnya kalian mau beli mobil ini second. Mungkin beberapa tahun ke depan second mobil ini bisa tembus di harga 300 kecil. Tapi ingat guys, itu harga secondnya. Harga spare partnya, harga ngerawatnya itu nggak bakalan turun. Tetap sama-sama mahal dan tetap sama-sama langka. Itu harus kalian jadi pikirkan. Oh iya, satu lagi ya. Mobil ini karena sudah discontinue hanya beredar 929, ya intinya 900 kecil, nggak nyampe 950 yang beredar di seluruh Indonesia. Jadi mobil ini bisa dibilang mobil langka atau mobil nggak laku, terserah kalian mau ngomong apa. Yang jelas mobil ini populasinya hanya ada 900 unit se-Indonesia Raya. Jadi mobil ini bisa dibilang ya cukup langka. Siap-siap aja mau spare partnya nanti karena langka juga ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton.